Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di channel ini, channel yang ringan amatiran ala gua. Bismillah, ngopi dulu ya. Masih terkait dengan kemenangan atau gelar juara Feyenoord menjadi kampiun Eredivisie musim 2022-2023. Di video sebelumnya gue sudah perlihatkan ya bagaimana suasana nonton di luar stadion dan juga perayaannya di pusat kota Rotterdam. Kali ini gue ingin membahas pemain Feyenoord. Ada 3 pemain yang menurut gue tampil luar biasa musim ini dan tentu saja bisa diambil oleh Manchester United seandainya memang Erik ten Hag beserta dengan tim kepelatihannya berminat untuk mengambilnya dari Feyenoord. Tentu saja Feyenoord ini bukan tim yang kaya-kaya banget, sehingga memang fokusnya itu bukan hanya dari ke sisi prestasi, tapi juga ke sisi bisnis, dalam arti adalah finansial ya. Bagaimana mereka juga kalau seandainya bisa memperoleh pemasukan yang besar dari penjualan pemain, tentu saja itu akan mereka pilih. Nah, ada 3 pemain yang ingin gue bahas secara ringan amatiran ala gue ya. Nomor 1 tentu saja langsung dimulai dari Orkun Kökçü. Orkun Kökçü pemain nomor 10, pemain yang Rotterdamers, artinya memang orang Rotterdam walaupun dia memiliki paspor Turki dan lebih memilih untuk membela tim nasional Turki. Orkun Kökçü, pemain ini masih muda dan berposisi di tengah. Pemain ini tampil luar biasa sepanjang musim ini, menjadi pilar bahkan dari musim lalu ya. Perannya sangat sentral, baik itu di atas lapangan maupun juga di dressing room. Dia mampu menjadi jembatan yang sangat bagus dari Arne Slot, pelatih dari Feyenoord, kepada para pemain lainnya di atas lapangan. Nah, yang menarik, Manchester United ini kan juga butuh pemain di lini tengah. Orkun Kökçü mungkin bisa menjadi alternatifnya. Ini dia heat maps dari Orkun Kökçü. Pemain ini ada di sebelah tengah ya, di bagian tengah, agak sedikit ke depan, dan di daerah sebelah kiri itu yang lebih dominan. Ini cukup menarik di mana Manchester United nampaknya memang butuh mencari pemain tengah di daerah sebelah kiri nih. Saat ini kan ditempati oleh Christian Eriksen. Tapi Christian Eriksen ada, kalau menurut gue ada masalah fisik nih ya, semenjak cedera belum kembali lagi. Tentu saja ini bisa diperbaiki di masa preseason. Tapi menurut gue begini, sering gue katakan kalau Christian Eriksen bisa bermain baik di posisi tersebut walaupun bukan pemain yang posisi alaminya ada di situ. Nah, kita nih butuh, Manchester United menurut gue butuh pemain yang memang posisi alaminya ada di sana sehingga bisa bermain lebih tinggi lagi di kapasitasnya. Orkun Kökçü mungkin bisa jadi pilihannya di situ. Di Feyenoord sendiri ya, dia ini sangat dominan di total shots per game, sangat tinggi ya, 2,7, bahkan lebih tinggi daripada penyerang dari Feyenoord. Lalu shot on target per game dia juga paling tinggi ya, dengan rata-rata 1. Big chances created. Nah, ini tugas pemain tengah. Dia memang lebih menyerang posisinya Orkun Kökçü nih, dan big chances created-nya paling tinggi, nilainya 9 ya. Akurasi passing per game juga termasuk yang tertinggi di Feyenoord, di bawah David Hansko yang merupakan seorang pemain belakang, tapi Orkun Kökçü ini berada di peringkat kedua. Key passes per game-nya juga cukup baik, bahkan sangat menonjol jika dibandingkan dengan pemain Feyenoord yang lainnya. Orkun Kökçü rata-rata per pertandingan itu ada 2,7 key passes-nya. Lalu akurasi long ball-nya juga cukup bagus, ada di 3 besar ya, di bawah David Hansko dan juga Neraysho Casanvirjo. Jadi ada Orkun Kökçü di sana. Dari situ gue melihat Orkun Kökçü sebagai seorang gelandang, utamanya gelandang serang ini, punya statistik yang cukup bagus di Feyenoord musim ini. Menjadi pilar, menjadi andalan betul. Hanya saja pertanyaannya, apakah ketika nanti pindah ke Manchester United, seandainya memang diambil oleh Manchester United dengan iklim sepak bola yang berbeda, negara yang berbeda, ini butuh adaptasi lagi. Gue juga melihat ada 2 faktor setidaknya ya, ini faktor ya teknis dan juga non teknis. Secara teknis gue melihat bagaimana ada kecocokan nih Orkun Kökçü dan juga Arne Slot, sehingga
dia bisa tampil di level permainan tertingginya. Itu nomor satu. Dari sisi non teknis, gue melihat juga Orkun Kökçü sangat cocok ya dengan Feyenoord. Artinya dia juga orang Rotterdam, jadi dia membela tim kebanggaannya juga, sehingga dia all out di setiap pertandingan. Nah, ini menurut gue menjadi tanda tanya, apakah kalau seandainya dia membela tim lain termasuk dengan Manchester United, dua hal ini yang menurut gue menjadi pilar penting, menjadi penyangga penting ya penampilan Orkun Kökçü di Feyenoord. Apakah dia juga bisa mengimplementasikannya dengan sama atau bahkan lebih baik lagi? Nah, ini yang perlu dicari menurut gue. Oke, tapi gue menilai dia punya potensi. Pemain lain. Nah, ini dia Santiago Giménez. Pemain penyerang dari Meksiko. Masih muda juga ya. Penyerang ini musim pertama atau dia nih bermain di Eropa ini baru kali ini. Di sepanjang musim ini dia telah mencetak 14 gol, tapi tadi ketika menghadapi Go Ahead Eagles dia mencetak 1 gol lagi, maka dia ada 15 nih. Nah, dia ini berarti meramaikan top score ya, persaingan top score untuk Eredivisie musim ini. Luar biasa bagaimana dia bisa beradaptasi dengan cepat. Ini masih musim pertamanya di Eropa, bahkan di Belanda ya kan, tapi dia bisa menyatu dengan cukup baik menurut gue dengan Feyenoord dan juga kompetisi Eredivisie secara keseluruhan. Bukan hanya itu saja, penampilan Feyenoord di Eropa, di Europa League bersama dengan Santiago Giménez menurut gue juga baik ya. Jadi memang Santiago Giménez ini menjadi pilar penting bagi Feyenoord di lini depan. Santiago Thomas Giménez masih 22 tahun, ini musim pertamanya di Eropa, di Belanda. Bisa dilihat sebelumnya dia membela Cruz Azul dan dengan jumlah permainan yang banyak juga, namun golnya tidak semoncer ketika di Feyenoord nih. Jadi menurut gua nampaknya memang ada jenjang kematangan walaupun masih usianya muda dan juga di tempat baru di Eropa yang bisa diperlihatkan dengan bagus oleh Santiago Giménez. Gua melihat pemain ini cepat ya. Cepat, dia punya ketajaman dan jujur aja Santiago Giménez ini mengingatkan gua akan penyerang Meksiko yang pernah membela Manchester United, siapa itu? Javier Hernandez, Chicharito. Chicharito sendiri juga membela Manchester United ini sebagai klub pertamanya di Eropa ya. Dia membela cukup lama. Pernah ke Real Madrid, pernah ke Leverkusen, pernah ke West Ham, pernah ke Sevilla, sekarang di Los Angeles Galaxy. Pencapaian golnya menurut gue di Manchester United cukup bagus dan dia dulu cukup dikenal sebagai super sub. Ketika dia tampil dari bangku cadangan, ini bisa memberikan solusi-solusi penting. Dalam hal ini adalah mencetak gol ya, dan memberikan hasil yang positif ke Manchester United. Santiago Giménez sendiri kalau menurut WhoScore, strength-nya ada di finishing, ada di heading juga ya, artinya dia tipe striker yang bisa mencetak gol. Tapi kelemahannya adalah menahan bola, passing dan juga kontribusi defensif. Nah, ini menjadi tanda tanya besar di mana nampaknya Erik ten Hag suka dengan striker atau penyerang yang juga bisa aktif bergerak, bahkan ikut turun berkontribusi ke pertahanan. Namun menurut gua hal ini bukanlah hal yang natural banget. Artinya apa? Artinya bisa dilatih, bisa diperbaiki. Jadi kalau seandainya memang tipikal atau tipe striker seperti ini, bisa saja ini di dalam tanda kutip dimodifikasi ya, sehingga kalau menurut gue sih tidak masalah ketika nanti datang ke Manchester United. Santiago Giménez ini juga mengingatkan gue dengan penyerang dari Manchester City kan yang asal Argentina, Julian Alvarez. Artinya ada striker utama Haaland, lalu ada pelapisnya yang masih usia muda. Nah, ini bisa saja juga diimplementasikan di Manchester United. Santiago Giménez tentu saja bukan striker premium sebagai andalan Manchester United saat ini ya. Manchester United tetap butuh mendatangkan penyerang yang lebih premium, yang bisa lebih memberikan garansi jumlah gol banyak kepada tim. Tapi Santiago Giménez menurut gue bisa sebagai backup ya, atau bahkan solusi untuk jangka panjang. Karena gue juga melihat pemain ini punya potensi yang besar. Nah, selain di dua posisi sebelumnya, yaitu adalah di posisi tengah dan juga di posisi depan, gue juga melihat nih posisi belakang. Lutsarel Geertruida. Pemain ini juga pemain muda di Feyenoord ya, bahkan sudah membela Feyenoord dari tim akademinya.
pemain yang bisa bermain di 3 posisi yang berbeda. Sebagai gelandang dia bisa, sebagai back tengah dia bisa, dan juga sebagai back kanan. Ini merupakan sisi positif dari Geertruida karena ya fleksibelnya, dia bisa dimainkan di beberapa posisi. Dan menurut gue Manchester United butuh pemain yang juga bisa bermain di beberapa posisi. Erik ten Hag ya terlihat dia tidak ragu-ragu untuk mencoba pemain dimainkan di posisi yang berbeda. Tyrell Malacia bisa dimainkan sebagai back kanan. Lalu Diogo Dalot dimainkan sebagai back kiri. Luke Shaw sebagai back tengah. Victor Lindelof dimainkan sebagai gelandang tengah. Dan juga pemain-pemain lain dengan posisi yang berbeda. Dan menurut gue pemain fleksibel ini salah satu hal yang positif di tim Manchester United saat ini. Dan menurut gue harus diperbanyak juga. Bukan berarti semua pemain harus bisa bermain di banyak posisi, enggak. Tapi ada beberapa pemain yang memang bisa bermain di banyak posisi, sehingga kalau seandainya memang diperlukan, kedalaman squad sedang tidak bagus dan lain-lain, ini bisa menjadi solusi. Pemain ini seperti gue katakan ya, memang Feyenoord banget, sudah cukup lama di Feyenoord. Yang menarik adalah bagaimana valuasi dari Geertruida ada di 18 juta euro, nggak mahal-mahal banget. Pemain masih berusia 22 tahun, bisa bermain di, bahkan kalau menurut Transfermarkt bisa bermain di 3 posisi. Bek kanan, kekuatannya dari bek kanan ya, posisi utamanya. Lalu bek tengah, kanan kiri. Lalu juga gelandang bertahan. Nah yang menarik adalah bagaimana pemain ini sebenarnya baru saja menandatangani kontrak baru dengan Feyenoord. Di tahun 2023 diperpanjang lagi menjadi 2025. Jadi masih 2 tahun lagi. Walaupun demikian menurut gua ini bisa saja menjadi strategi dari Feyenoord supaya tidak kehilangan pemain ini secara gratisan. Karena seperti gue katakan di awal ya, Feyenoord ini merupakan tim yang bukan 100% atau sebagian besar konsentrasinya tuh ada di prestasi. Tapi dia juga ingin mengimbangi dari sisi bisnis ataupun keuangan yang baik. Artinya kalau seandainya memang ada tawaran yang bagus datang kepada 1, 2, 3 berapa pemain dari Feyenoord, besar kemungkinan akan dilepas. Walaupun ya gue katakan tadi ya, Geertruida ini baru saja kontraknya diperpanjang. Nah, itu tadi 3 pemain dari Feyenoord musim ini yang menurut gue cukup menarik ya kiprahnya. Dan kalau ingin diambil oleh Manchester United menurut gue pantas-pantas saja dengan alasan dan juga bukan alasan sih, tapi lebih kayak peran yang berbeda-beda karena mereka bertiga ini merupakan pilar utama di Feyenoord ya, dan ketika pindah ke tim lain, mungkin juga ke Manchester United, tentu saja situasinya akan berubah. Tadi Geertruida harganya ada di sekitar 18 juta euro menurut Transfermarkt. Bagaimana dengan Santiago Gimenez? Harganya ini dalam tanda kutip hanya 9 juta euro. Ini valuasi dari Transfermarkt. Walaupun dengan raihan yang luar biasa bersama dengan Feyenoord di musim pertamanya, gue gak yakin sih harganya akan 9 juta doang. Mungkin bisa sampai 20. Dan angka 20 saja menurut Feyenoord itu sudah cukup besar. Feyenoord melepas Tyrell Malacia itu juga harganya sekitar 17-20an juta euro. Jadi gak tinggi-tinggi banget. Sehingga ya kalau Manchester United ingin mendatangkan pemain ini dengan harga 15 ataupun juga 20 euro, menurut gue punya peluang yang sangat besar. Namun untuk seorang Orkun Kukcu ini berbeda lagi. Pemain ini masih muda, berusia 22 tahun, valuasinya ada di angka 30 juta, jadi lebih tinggi lagi. Dan dengan perannya yang sangat vital, ditambah lagi dia merupakan seorang kapten ya di Feyenoord, sehingga menurut gua kalau yang ingin mendatangkan tim sekelas Manchester United, bisa jadi harganya akan membengkak nih, nggak 30 juta tapi mungkin lebih tinggi. Kurang lebih demikian, jadi gue ulangi lagi, ada 3 pemain yang menurut gue menjadi pilar bagi Feyenoord musim ini dan mungkin bisa jadi pilihan alternatif menarik bagi Manchester United. Ada Orkun Kukcu di tengah, Santiago Gimenez di depan, dan juga Lautschrier Geertruida di lini belakang. Bagaimana menurut Sobat Football United yang mengikuti Eredivisie ataupun Feyenoord? Ada pemain lain ya, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.